Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, juga kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu kembali di kegiatan tahsin Al-Qur'an. Mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai di surat Al-Maidah ayat ayat 18. 18. Sekarang 19, Bapak. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 19 ya, saya baca dulu. Ji. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli antaqulu ma ja'ana mim basyiriw wala nadhir. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mari. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum rotim minar rusuli antaqulu ma ja'ana
basiri basiri wala wala nadir. nadhir. Faqad Faqad Laqad ja'akum Akum basiru wa nadir. wallahu 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 ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Kita lihat sawitnya. Ya ahlal kitabi, ya fathah berdiri, mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Baca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Al-kitabi, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kode dal sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Jim fathah alif, mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Baca panjang harus 5 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ro, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Rasuluna sin domah wawu sukun mat tabi'i, nun fathah alif juga mat tabi'i, panjang 2 harokat. Yubayyinu lakum, yaksnya dibaca double, ada tasdidnya. Yubayyi dulunya. Yubayyi baru yi. Yubayyinu lakum ala mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Lam fathah berdiri, mat tabi'i. Fatsrotim minar rusul. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mimnya dibaca mendengung, ditahan kira-kira 2 harokat biar tampak dengungannya. Ar-rusul, alif lam syamsiyah, karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf ro, ditandai ro-nya ada tasdidnya. Antaqulu, qaf dhammah wawu sukun, mat tabi'i, lam dhammah wawu sukun juga mat tabi'i, panjang 2 harokat. Mim fathah alif juga mat tabi'i. Jim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Nun fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Mim basyiriu wa, nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab. Nunnya dibaca mim dulu, ya, ditandai ada mim kecil berdiri. Mim basyiriu, shin kasroh ya sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Langsung masuk ke huruf wawu. Kasroh tanwinnya tidak dibaca, ya langsung masuk ke huruf wawu. Mendengung wawu ditahan. Jadi kalau mendengung itu ditahan biar tampak dengungannya. Basyiriu wala nadhir. Lam fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Dal kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Faqad ja'akum ba, dal sukun, bacaan qalqalah,
dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Mim fathah alif mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa syafawi, dibaca samar-samar. Shin kasroh ya sukun mad tabi'i, panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Tahan mendengungnya biar tampak mendengung. Basyiru wa nadhir. Dal kasroh ya sukun mad tabi'i, tetapi karena di akhir kalimat atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mad arid lis sukun. Baca panjang boleh 5, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mad tabi'i. Ala kulli lam fathah berdiri juga mad tabi'i, panjang 2 harokat. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan biar tampak doublenya. Kulli. Kemudian hamzah kasroh tanwin ya, bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dal kasroh ya sukun mad tabi'i karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mad arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Ya wahai ahli alkitabi, kitab, qad sungguh, jaa datang, telah datang, kum kepada kalian, rasulu utusan atau rasul, yaitu Muhammad. Nah, kami, utusan kami, rasul kami, yubayyinu, dia menjelaskan, bayan, Pak Bayan itu tugasnya menerangkan, menjelaskan. Yubayyinu. Yubayyinu, bayan berarti. Iya, Bayan. Pak. Jadi bayan Di itu desa. bayan itu Dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ya, Pak Bayan. Tugasnya Pak Bayan itu ya menginformasikan. Syariat Islam. Iya. Tapi kalau di desa juga menguti pajak juga. Oh iya Anu, toh, Pak. kalau ada orang meninggal, Pak, Ngumpul Saya pajak. taunya Pak Bayan, ya biasanya Modin. Pak Iya. Modin. tukang halo-halo. Ya, Pak Bayan, halo-halo ya. Iya, Ya, tukang halo-halo. ya. La kepada kum kalian, ala atas atau pada, fatsrotin Fatsrotin. masa terputusnya rasul, masa terputusnya utusan atau pengutusan, min dari, ar-rusuli rasul-rasul, an agar, takulu kalian mengatakan, ketika datang siksa nanti di hari kiamat, ma di sini diartikan tidak, jaa datang, kami atau kepada kami, min dari, basyirin pembawa berita gembira, basyir itu berita gembira, wa dan la tidak datang, nadhirin peringatan atau pembawa peringatan. Fa maka qad sungguh, jaa
telah datang kepada kalian basyirun pembawa berita gembira dan nadhirun pembawa peringatan. Dan Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, kita baca ayat 19. Artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu Muhammad. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ada asbabun nuzul dari ayat 19 surat Al-Maidah, sebab turunnya ayat, yaitu Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka memeluk Islam. Namun mereka menolak ajakan itu. Dalam kesempatan itu, Mu'adz bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul. Dan ternyata itu sesuai dengan Muhammad. Rafi' bin Huraimalah dan Wahab bin Yahuza berkata, kami tidak pernah menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat dan tidak pernah mengutus nabi lagi setelah Musa. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Jadi ini orang-orang Yahudi menyangkal bahwa di dalam kitabnya, kitab Taurat, itu telah dijelaskan ya, bahwa akan datang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ahmad. Maka kemudian turunlah ayat ini. Baik, kita lanjutkan ayat 20. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumidz kuru ni'matallahi alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukaw wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Mari. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi uzkuru ni'matallahi alaikum ja'alakum anbiya'a wa
waja'alakum Waja'alakum awwa'adakum malam tu'ti ahadam minal alamin. Wa idh qala, dzal sukun bukan kolkolah, jangan dipantulkan. Jangan dibaca wa idh, ya, tapi wa idh qala. Fathah alif mat tabi'i, Musa mim dhamma wawu sukun mat tabi'i, sin fathah berdiri juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Liqaumihi dhamir ha kasrah berdiri, mat silah qasirah, dibaca panjang 2 harokat sama dengan mat tabi'i. Ya qaumizkuru, ya fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Dzal sukun, ya, bukan kolkolah, jangan dipantulkan. Dhammah wawu sukun mat tabi'i, ya, ra dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Ni'matallahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, alaikum idh ja'ala. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Zal sukun jangan dipantulkan, bukan kolkolah. Ja'ala fikum ambiya'a. Pak kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab, sama balik, nunnya dibaca mim, ditandai ada mim kecil berdiri. Ya fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, jadi mat wajib mutlak, dibaca panjang harus 5 harokat. Wa ja'alakum mulukawa. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mutamatsilain atau idgham mimi, ya, dibaca mendengung mim, ya, ditandai ada ditahan biar tampak mendengungnya. Lam dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Ditahan, wawunya ditahan biar tampak dengungannya. Mulukau ba'atakum malam. Alif fathah berdiri mat tabi'i, tak fathah berdiri juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, ya, ditahan, mimnya mendengung biar tampak dengungannya. Mim fathah berdiri, mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Yu'ti, hamzah ringan, ya, yu'ti ahadam minal alamin. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mimnya ditahan biar tampak mendengung. Al-alamin, alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Ain fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat.
Ya baik, kita artikan wa dan iz. Ketika, ingatlah ketika qala berkata Musa, Nabi Musa, li kepada kaum hinya, ya wahai kaumku, uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allahi Allah ala ataskum kalian, iz ketika ja'ala dia menjadikan fi di dalam atau pada kum kalian ambiya'a nabi-nabi, wa dan ja'ala dia Allah menjadikan kum kalian mulukan. Mulukan ini raja-raja dari kata malik. Kalau malik itu satu rajanya, kalau mulukan itu raja-raja, para raja. Yaitu menjadikan mulukan itu raja-raja karena telah merdeka. Wa dan ata dia Allah memberikan kum kepada kalian ma apa-apa lam belum pernah yukti diberikan ahadan seseorang atau kepada seorang pun min dari al-alamin seluruh alam. Baik, kita baca arti ayat 20 surat Al-Maidah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Nah, ini kalau umat Nabi Musa, Allah menjadikan mereka mulukan, orang-orang yang merdeka itu, yaitu ketika dia dimerdekakan dari Fir'aun. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut. Maka orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa ini menjadi orang yang merdeka. Baik, kita lanjutkan ayat 21. Ya qaumidkhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatang qalibu khosirin. Mari. Ya qaumi ulul ardal qaddasallati kataballahu lakum ala tartaddu ala adbarikum fatang qalibu khosirin. Ya qaumidkhulul ardh, ya fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat, dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya, al ardh alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun, al muqaddasata alif lamnya juga alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun, dalnya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan biar tampak doublenya. Al-muqaddasatallati, nah, lamnya juga dibaca double, ada tasdidnya.
Tak kasroh ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Allati, kata sambung atau isim mausul. Kata Allahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Lakum, wala, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Lam fathah berdiri, lam fathah alif, mat tobi'i. Tartat du, dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal domah wawu sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ala adbarikum, lam fathah berdiri, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Dal sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Ba fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Fatang qolibu, nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan efa, baca samar-samar. Ba domah wawu sukun, mat tobi'i. Kha fathah berdiri, juga mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ro kasroh ya sukun, mat tobi'i, tetapi karena di akhir kalimat atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Ya, baik, kita lihat artinya. Ya, wahai qaumi, kaumku, udkhulu, masuklah kalian, al-ardon, bumi, ke bumi atau ke negeri, al-muqaddasata, yang suci, kudus, ya, dari kata kudus, al-muqaddasata, yang suci, yaitu Palestina. Allati, yang kataba, ditentukan atau menentukan, Allah telah menentukan, Allah telah tentukan, la bagi kum kalian, wa dan la jangan, tartaddu, kalian berbalik, atau kalian mundur. Tartaddu, janganlah kalian mundur atau berbalik. Ala, atas, adbari, belakang, adbari, belakang, kum kalian. Jangan kalian berbalik mundur ke belakang karena takut musuh. Fa maka angkolibu, kalian akan balik kembali, khosirin, orang-orang yang rugi, ya, menjadi orang-orang yang rugi. Waktunya udah masuk. Hari ini 55. Oke, baik, kita baca ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Maksudnya gimana? Ya, ini yang masuk ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu. Ini ada penjelasan, yaitu maksudnya adalah tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Jadi selama ia taat beriman kepada Allah. Kalau tidak taat beriman pada Allah, ya berarti
Tidak boleh. Tidak bumi boleh masuk. Palestina itu adalah untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang Muslim. Muslim. Jadi bumi Palestina itu adalah hak untuk orang-orang Muslim. Tapi diperebutkan oleh Israel itu ya Bapak. Ya, kalau sekarang ya Israel, Yahudi itu Disebut termasuk ya. orang-orang Muslim. Ya, sekarang ini kebanyakan orang-orang Muslim setelah dulu ada penaklukan ya oleh Umar bin Khattab dulu, Iya. ya, itu menjadi dikuasai oleh orang-orang Muslim yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi itu terpencar-pencar kemana-mana ya, sampai sekarang ada di mana-mana orang Yahudi. Yaitu yang tembok ratapan itu apa ya Bapak? Ya, tembok ratapan itu ya dibangun mereka untuk meratap, untuk Masjidnya, meratap masjidnya orang sebagai Yahudi bentuk ya Ustaz. ya sebagai bentuk ibadah mereka. Jadi ibadah mereka itu ya di tembok ratapan itu. Ya. Bersebelahan dengan Masjidil Aqsa ya Ustaz. Iya, Di baliknya. itu di baliknya Di Masjid baliknya Aqsa. ya. Ke sana. Alhamdulillah. Itu jadi di balik tembok itu Ya, rata. tembok ratapan, Berarti di yang tembok baliknya itu ratapan ada nggak pernah Masjid diserang ya Aqsa. Ustaz. Jadi di balik Masjid Aqsa persis. Ya, Iya. itu nggak pernah diserang Ustaz. Yang diserang Masjidil Aqsa terus ya Ustaz. Masjid Aqsa tidak pernah, Masjid Aqsa-nya aman, tidak ada. Dulu pernah Ya toh. paling-paling itu ada misalnya menyerbu ke dalam masjid yang untuk Ya, mengusir tidak orang-orang, pernah tapi gitu. tidak pernah Menghancurkan. dihancurkan. Ya. Iya. Hanya orang-orangnya Tapi saja yang Tapi kok dijaga dengan senjata ya kalau kita lewat itu ya Ustaz. ya, karena Dijaga kalau dengan biar senjata. ya itu tindakan represifnya dari tentara-tentara Yahudi. Yahudi. Kalau ada kerumunan orang-orang Palestina pasti dibubarkan. Iya, medeni ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saya sekali Ustaz. 2019 dan ditinggal. 2020. Itu toh Ustaz ditinggal rombongan toh Ustaz. Saya tuh bingung karena mau naik taksi nggak bisa ya karena tembok-tembok semua ya Ustaz. Ya di sana itu ya lebih banyak Beda jalan dengan, ya kalau kita ke beda masjid. dengan Masjidil Haram ya Ustaz. Nggih. Beda. Dan di sana Nah, saya hotelnya kan itu paling datang tidak tadi ya ya sekitar sudah nggak apa-apa, saya tak iktikaf di masjid. Ternyata setelah sholat isya ditutup masjidnya Ustaz. Iya. Jadi di sana beberapa ya mungkin sekitar 1-2 jam itu harus kosong kecuali antara maghrib dan isya. Setelah isya Ustaz. Dan ya, kecuali antara maghrib dan isya itu tidak ditutup. Nah setelah isya, setelah subuh, setelah zuhur nanti dibuka lagi. Saya setelah isya Ustaz bingung mau naik taksi nggak bisa karena itu ya tembok-tembok semua ya Ustaz. Beda dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau mau naik taksi kan bisa Ustaz. Ya, karena ke hotelnya memang di sana ya harus jalan ya, karena melewati lorong-lorong. Oh, tembok gede-gede. Pergi ya Ustaz aku. Ya, baik. Satu ayat lagi. Ya, Ayat ya Ustaz. 20. Ayat 22. Olu Ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna na fa inna dakhilun. Mari.
Qalu ya Musa inna inna qauman jabbarin wa inna lan nadkhula adkhulaha ayah ayah minha iya iya ilu Qalu ya Musa qaf alif mat tabi'i lam domah sukun lam domah wawu sukun mat tabi'i ya fathah berdiri mat tabi'i mim domah wawu sukun mat tabi'i semua mat tabi'i ini dibaca panjang 2 harokat. Sin fathah berdiri mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung. Ditahan kira-kira 2 harokat biar tampak dengungannya. Inna fiha fa kasroh ya sukun mat tabi'i hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Qauman jabbarin. Fathah tanwin bertemu dengan huruf jim, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Baknya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan biar tampak doublenya. Bak fathah alif, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Rok kasroh ya sukun, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif is-sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Shot lam tanda waqaf boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Kalau ada yang mau baca terus atau wasol, ya nggak apa-apa. Jadi dibaca jabbarina wa inna. Tapi kalau nafasnya nggak kuat, berhenti juga nggak apa-apa. Karena boleh berhenti. Nah, dan nggak usah diulang, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diulang, ya juga nggak boleh. Tapi kalau saya karena boleh waqaf, boleh berhenti, ya kalau memang berhenti, ya nggak usah diulang. Wa inna nun tasdid, ya, dibaca double nunnya, ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah, mendengung. Ditahan biar tampak dengungannya. Wa inna lan nadkhulaha. Nun fathah mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf nun bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung, yaitu mendengung nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca mendengung ditahan biar tampak mendengungnya. Dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Nad khulaha hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Hatta taknya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan biar tampak doublenya. Tak fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Yakhruju minha jim domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ha bacaan idhar khalqi dibaca jelas. Hak fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Ruju minha nun sukun bertemu dengan huruf ya bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya ditandai ya-nya ada tasdidnya ditekan biar ditahan biar tampak mendengungnya. Jim domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat.
nun sukun bertemu dengan huruf H, bacaan izhar, dibaca jelas. Hak fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fa inna, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Nun fathah alif, mat tobi'i, dal fathah berdiri juga mat tobi'i. Lam domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Qalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi, ya wahai Musa, Musa, inna, sesungguhnya, fi, di dalam, hanya ini adalah al-ardo, bumi Palestina tadi. Qauman, satu kaum, jabbarina, sangat kuat dan kejam. Jabbarin itu adalah kaum yang kuat dan kejam, yaitu di sini disebutkan kaum Ad. Wa dan inna, sesungguhnya kami, lan, tidak akan, tadkhula, memasuki, nadkhula ya. Nadkhula, kami memasuki, hanya bumi Palestina itu, hatta, sampai, yakhruju, mereka keluar, min, dari, hanya, dari Palestina. Fa, maka, in, jika, yakhruju, mereka keluar, min, dari, hanya, fa, maka, inna, sungguh kami, dakhilun, orang-orang yang masuk ke dalamnya. Baik, kita baca ayat 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Ya. Ini adalah salah satu bentuk penakutnya atau pengecutnya orang-orang Yahudi. Disuruh perang itu enggak. Pak Ustadz mau tanya boleh? Iya, ini juga termasuk ini sudah diperintahkan oleh Nabi Musa untuk memasuki kota Palestina, memasuki Palestina, tapi karena di dalam negeri Palestina itu masih ada kaum yang kejam dan kuat. Yang kaum Ad itu, Kaum Ad. Ya, di sini kok disebutkan kaum Ad. Itu mereka orang-orang Yahudi tidak berani untuk memasukinya. Ya baik, ibu-ibu, nanti kita lanjutkan pekan depan kelanjutan dari kisah ini ya umat Nabi Musa. Ya. Ketika diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk memasuki Palestina yang mereka mengatakan seperti yang di ayat 22 ini. 21. 22, Bu. 22 saya. Enggak, Baik, ini. kita tutup. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir kita pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Sampai di surat Al-Maidah ayat 22. Insya Allah kita lanjutkan besok Sabtu ayat 23 insya Allah.
Insya Allah. Mudah-mudahan Terima masih kasih. diberikan kesehatan, kesempatan Amin. oleh Insya Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ibu semuanya. Saya tutup nggih. Terima kasih, Ustaz.